Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kripkalian Satrio dengan NIM 2005120447 dari kelas TA 2020. Akan menjelaskan sedikit tentang routing statik. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer, untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Baik, kita langsung saja. Yang akan dibahas kali ini yaitu ada pengertian, cara kerja routing statik, keuntungan dan kerugiannya, kemudian ada simulasi routing statik. Yang pertama, pengertian dari routing statik. Nah, routing statik itu adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kemudian pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Berikutnya ada cara kerjanya, yaitu cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Lalu admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, lalu ada beberapa parameter yang ada pada routing, yaitu yang pertama ada destination, yaitu alat tujuan, dan network mask yang biasanya itu diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Kemudian ada gateway, yaitu adalah seperti gerbang atau datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Kemudian ada pref source, yaitu alamat tujuan paket. Kemudian ada distance dengan angka 0 sampai 255, itu adalah jarak administrator jaringan dari router. Nah, berikutnya ada keuntungan memakai routing statik. Yang pertama ada meningkatkan kinerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Kemudian routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik juga kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Tapi ada juga kerugiannya dari routing statik, yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Lalu hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil, dan administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika ada banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Lalu juga rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Berikut ini akan ada simulasi routing statik dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer. Kita bisa memulai simulasi untuk routing statik. Yang pertama kita lakukan itu adalah menaruh device-device yang diperlukan, yaitu yang pertama kita butuh 3 device, maksudnya 3 jenis device, yaitu kita butuh router, kita butuh switch, dan kita butuh PC. Nah, sekarang kita taruh routernya dulu. Kita pakai VT router. Ini kita rubah dulu namanya jadi router 1. Ini jadi router 2. Oke. Kemudian kita taruh switch, VT switch. Ini jadi switch 1. Ini kita rubah namanya jadi switch 2. Kemudian kita butuh PC sebanyak 4 buah. Kita rubah namanya menjadi PC 1 sampai 4. Oke, setelah menaruh semua device ini, kita harus menghubungkannya dengan kabel. Untuk simulasi kali ini kita gunakan kabel yang otomatis saja agar memudahkan. Kita hubungkan ke semua device.
setelah semua device sudah terhubung melalui kabel-kabel, selanjutnya kita harus mengkonfigurasi alamat-alamat IP, lalu subnet mask dan gateway dari semua device ini agar bisa terhubung dalam jaringan. Nah, yang pertama kita akan mengkonfigurasi jaringan dari tiap-tiap PC. Pertama kita ke PC 1, kita ke desktop, ke IP configuration, kita klik. Nah, di sini akan kita rubah yaitu IPv4 address, subnet mask dan default gateway. Kita masukkan IP address PC pertama, kemudian default gateway-nya 192.168.1254. Oke. Kemudian ke PC 2, lalu ke PC 3, kemudian terakhir PC 4. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 1 dan router 2. Bentar, ini namanya saya ubah dulu. Oke, ke router 1 dan router 2 kita masuk pertama ke router 1. Kita ke menu config. Nah, di sini router 1 terhubung ke switch melalui FA0. Kalau gitu kita ke Fast Ethernet 0. Nah, kita masuk ke sini, kita masukkan IP address-nya. Kemudian kita ke serial, karena router 1 terhubung dengan router 2 melalui port serial 2. Kita masuk ke port serial 2, kita masukkan IP-nya. Kemudian kita on, yang ini juga kita on. Kemudian di bagian static networknya kita masukkan network tujuannya, berarti 820. Nah, next hopnya ke alamat router yang satunya, berarti 12.2. Jadi sudah kita isi, kita add. Nah, dia sudah masuk berarti ke router. Setelah kita add, bisa kita tutup. Lalu kita konfigurasi juga router yang satunya, sama seperti tadi. Oh ya, ini di on. Di on. Static networknya berarti adalah dari network router 1. Sudah kita isi, kita add. Oke, sudah masuk berarti. Tadi kita sudah mengkonfigurasi di router 1, kita sudah mengkonfigurasi di router 2. Sekarang kita akan coba mengirimkan ping. Pertama kita mengirimkan misalnya dari PC 1 kita kirim ke yang satu jaringan yaitu PC 2, kemudian kita akan kirim ke jaringan yang berbeda yaitu PC 3 dan PC 4. Caranya kita masuk ke PC 1, ke command prompt. Nah, sini kita coba mengirimkan ping ke PC 2 dulu. Ini berhasil. Kemudian kita coba lagi ke PC 3.
Nah, di sini yang pertama request timeout itu alasannya mengapa itu karena awalnya itu dia mencari ARP-nya dulu. Nah, kalau kita coba lagi ke alamat yang sama, nah dia nggak akan request timeout. Kemudian bila kita coba juga ke PC 4 misalnya, dia akan sama. Pertamanya itu ada request timeout dulu, tapi kalau kita coba lagi dia tidak akan request timeout. Nah, sekarang kita coba tracer alamat atau bukan alamat, kita coba lacak menggunakan command tracer T bagaimana proses yang dilewati dari ping itu dari PC 1 ke, misalnya kita coba satu-satu, kita ke PC 2 dulu. Nah, ini prosesnya. Kemudian ke PC 3, tuh dia melewati switch, melewati router, lalu sampai ke PC 3. PC 4 juga sama. Nah, sini proses dari PC 1 ke PC lainnya. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Kita coba dari PC 3. Kita ke command prompt, sama kayak tadi, kita kirim dulu coba ping ke PC 1 1216811. Nah, karena dari proses yang awal tadi kita sudah dapat ARP-nya, kita bisa melihat di sini pingnya itu lancar. Reply from 1.1 dengan byte, sini ada time-nya, lalu ada TTL. Lalu kita coba ke PC 2. Pertama request timeout karena dia belum mendapat ARP-nya, tapi kalau kita coba lagi tidak akan ada timeout. Dan kita coba ke yang di dalam satu jaringan, yaitu PC 4. Ya, berarti berhasil. Sekarang bisa kita tracer dengan command tracer T apa yang dilewati oleh PC 3 sehingga dia bisa sampai ke PC-PC lainnya. Ini ke PC 1, kemudian waktu ke PC 2, dan ke PC 4 ya. Nah, selanjutnya kita akan coba seperti tadi, tapi di dalam mode simulasi. Nah, ini sekarang kita di mode real time. Sekarang kita ke mode simulasi dengan mengklik simulation. Nah, kita edit filter dulu, yang tidak perlu, nggak usah dicek, tidak perlu dicentang, kita hanya pakai ICMP. Sudah. Nah, sekarang kita buat kayak tadi, seperti tadi kita buat hanya saja. Sekarang kita mengirim simple PDU, misalnya yang pertama ya, PC 1, PC 2. Dia akan mengirim ke switch, dan dia akan mengirim ke PC 2 dan akan kembali lagi. Oke, itu berhasil. Kemudian ke PC 3, dia akan ke switch, dan dia akan ke router, dia akan ke router satu lagi, dia akan ke switch, kemudian dia akan ke PC 3, lalu kembali lagi melalui router juga sama, dan balik lagi ke PC 1, kembali lagi ke PC 1. Gimana kalau ke PC 4? Sama, dia akan ke switch, router 1, router 2, switch 2, setelah sampai ke PC 4, dia akan balik lagi.
Nah, sekarang kita coba yang kebalikannya. Kita delete skenario ini, kita buat skenario baru dari PC3 ke PC1. Dia akan ke switch 2, kemudian ke router 2, router 1, switch 1, PC1. Ini sudah sampai. Kemudian dari PC1 dikembalikan lagi ke switch 1, router 1, router 2, switch 2, baru kembali lagi ke PC3. Kemudian ke PC3, coba ke PC2. Prosesnya sama dengan PC1 karena dia mengirim dari jaringan yang di bawah router 2 ini, dia mengirim ke jaringan lain yang di bawah router 1. Ke switch 1 sampai ke PC2, kembali lagi, lalu kembali ke router 1, router 2, switch 2, balik lagi ke PC3. Dan yang terakhir dari PC3 ke PC4. Nah, ini dalam satu jaringan, tidak melalui router 2 ataupun router 1. Berarti dia hanya melalui switch. Dia sudah ke switch, dari switch ke PC4 sudah sampai, kembalikan lagi PC1, dikembalikan lagi dari PC4 ke switch 2, dan akan kembali lagi ke PC3. Dan selesai skenario-skenario itu yang sudah kita simulasikan di dalam software Cisco Packet Tracer. Jadi saya kembalikan lagi ke real time. Ya, kurang lebih seperti itu simulasi di software Packet Tracer. Ya, demikian simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer yang saya lakukan. Berikut ini ada sumber-sumber yang saya gunakan. Yang pertama ada blog Cogir B201, yaitu blog Bapak Agus Prihanto STMcom. Kemudian untuk software simulasinya ada Cisco Packet Tracer oleh Cisco. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.